khitan, ya kan? Ketentuan khitan. Nah, kenapa kita harus khitan? Khitan itu merupakan fitrah bagi manusia untuk terhindar dari najis yang menempel pada tubuh kita. Ya, khitan itu adalah memotong sebagian kulit kelamin laki-laki agar tidak ada najis lagi yang menempel pada kemaluan laki-laki untuk sempurnanya sebuah ibadah. Kemudian, nah kalau khitan itu berarti dia bukan berarti sudah balik ya. Beda. Kalau khitan itu bukan termasuk ke dalam tanda-tanda balik. Namun tanda-tanda balik apa yang akan kita temui ataupun akan kita pelajari pada kali ini, yaitu tanda-tanda balik yang pertama adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki. Coba perhatikan ke sini. Ada tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, setelah kalian perhatikan ke depan, di situ terdapat ada yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang sekolah, sedang bermain, dan seorang anak yang sedang melakukan sholat. Kemudian siapakah saja yang wajib melakukan sholat dan puasa tersebut tadi? Apakah anak-anak sudah wajib melakukan sholat atau puasa? Belum, karena mereka belum dikatakan sebagai mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada yang tahu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang berkewajiban melakukan syariat agama Islam. Seseorang yang dikatakan mukallaf berarti dia sudah dikenai hukum taklifi, yaitu apabila dia tidak mengerjakan sesuatu kewajiban agama itu tadi, maka dia dikenai hukuman dosa besar untuk dirinya sendiri. Nah, di sini ada 3 syarat yang harus dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama adalah balik, berakal sehat, lalu telah sampai dakwah Islam kepadanya. Di situ ada disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad, diangkatlah pena atau tidak dikenakan kewajiban pada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila yang hingga berakal. Jadi anak kecil, orang gila, kemudian orang yang tidak sehat akalnya itu dia tidak dikatakan sebagai mukallaf. Mukallaf dikatakan dengan syarat yang pertama balik. Nah, apa saja tanda balik tadi? Kita lanjutkan. Kita akan bahas terlebih dahulu tanda balik bagi laki-laki. Nah, sebelum kita mengenal apa itu tanda balik bagi laki-laki, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Apa sih pengertian balik? Balik adalah telah dewasa atau telah sampainya usia seseorang pada tingkat kedewasaan. Di sini balik itu ada 2. Menurut bahasa berasal dari kata balagho yang artinya sampai, sedangkan menurut istilah adalah telah sampainya usia seseorang pada tingkat kedewasaan. Jadi seseorang yang sudah balik sudah dianggap cukup untuk dewasa untuk berpikir dan bertindak. Balik itu merupakan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Ya, jadi kalau kalian sudah balik, itu kewajiban-kewajiban syariat harus dilakukan. Kalau tidak akan berdosa. Nah, kita akan bahas tanda-tanda balik bagi yang laki-laki dulu ya. Untuk yang perempuan kita lanjutkan besok. Tanda-tanda balik bagi laki-laki, ada yang tahu apa aja? Tanda-tanda balik bagi laki-laki? Ihtilam, ya. Terus ya, dikenakan usianya menjadi 15 tahun Hijriah. Apa itu ihtilam? Keluarnya mani dari kemaluan laki-laki. Iya, pinter. Keluarnya mani dari kemaluan seorang laki-laki, baik itu dalam keadaan tidur ataupun terjaga atau dalam keadaan lain.
walaupun usianya sudah 16 tahun, dia belum mimpi basah, maka dia sudah dikatakan balik, sudah memiliki kewajiban melakukan syariat agama Islam. Kemudian di situ ada disebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang ihtilam. Apa saja? Sholat, terus tawaf, terus menyentuh mushaf atau membaca mushaf Al-Quran. Yang terakhir, iktikaf atau berdiam diri guna beribadah kepada Allah di dalam masjid. Jadi ketika sedang berikhtilam atau mengulat mani, berarti dia tergolong masuk ke dalam hadas besar, ya kan? Hadas kemarin ada dua, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, ikhtilam di sini masuk ke dalam kategori hadas besar. Yang mana hadas besar itu harus disucikan dengan cara mandi wajib. Jadi setelah mengalami mimpi basah, anak-anak yang laki-laki itu harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat atau tawaf atau iktikaf atau membaca Al-Quran ya. Kalau puasa gimana Bu? Misalnya ketika bulan Ramadan seorang laki-laki tersebut mengalami mimpi basah. Nah, ketika itu dia belum mandi. Nah, jadi kalau puasanya gimana Bu? Boleh nggak puasa? Tetap dilanjutkan puasanya ya. Puasanya masih bisa dilanjutkan. Yang penting kalau setelah bangun kalian melakukan mandi wajib dan melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan puasa itu tadi. Baik, untuk selanjutnya Ibu mau membagi tugas kelompok. Nanti Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan. Lalu teman yang lain silahkan untuk menanggapinya. Ya, Ibu bagi tugasnya ya. Silahkan kalian menganalisis atau memberi penjelasan yang terkait dengan materi yang telah dibacakan tadi. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai semua tugasnya? Nah, kalau sudah, Ibu minta untuk salah satu dari kelompok kalian, kelompok 2, untuk mempresentasikan diskusi kalian di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Setelah kami mengamati gambar yang ada, kami dapat menunjukkan bahwa pada gambar 1 itu merupakan contoh tanda-tanda balik yang dialami oleh laki-laki, yaitu ihtilam atau mimpi basah. Jadi seseorang yang sudah mengalami ihtilam berarti dia sudah dikatakan dewasa dan wajib melakukan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Gambar 2. Gambar 2 itu merupakan gambar yang menunjukkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami ihtilam, seperti sholat, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran. Jadi apabila seorang yang sudah balik tidak mau melakukan kewajiban syariat Islam, maka akan berdosa besar untuk dirinya sendiri. Ya, tepuk tangan. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2, yaitu menjelaskan tentang gambar yang ada di situ ya.
Untuk selanjutnya, untuk peserta diskusi, silakan ada yang mau ditanyakan? Selain istilah, apa ada tanda lain untuk mengetahui bahwa seorang laki-laki sudah balik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Putri. Ada, yaitu dikenakan usianya menjadi 15 tahun kemudian, dan biasanya juga muncul perubahan fisik seperti tubuh semakin tinggi, suara membesar, tubuh jangkut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Olive. Mukallaf adalah orang yang sudah dikenai kewajiban syariat Islam seperti ibadah, sholat, puasa, dan lainnya. Yang apabila tidak dilakukan maka dia akan berdosa. Kalau begitu sudah paham? Paham? Alhamdulillah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi untuk pembelajaran kali ini kita sudah sampai di sini. Nah, untuk kesimpulannya, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang balik. Apa itu balik tadi? Balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tingkat kedewasaan. Berarti orang yang sudah balik itu sudah memiliki kewajiban untuk melakukan syariat agama Islam. Terus di situ tadi disebutkan ada tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki yang pertama. Apa yang pertama? Ihtilam. Kemudian yang kedua, digenapkan usianya menjadi 15 tahun Hijriah. Nanti kalau kalian kurang paham pada materi kali ini, silakan kalian buka kembali bukunya di rumah, dibaca kembali ya. Untuk selanjutnya minggu yang akan datang kita akan bahas